Baiklah, selanjutnya kita bertemu kembali untuk kuliah elektronika analog. Di sini kita akan membahas seputar transistor. Jadi transistor ini mempunyai struktur seperti yang ya ilustrasinya digambarkan seperti yang ini di sini nih, ya. Jadi dia ini ada eh, lapisan semikonduktor yang tipe N. Nah, kita ingat bahwa tipe N ini adalah lebih banyak ya elektronnya daripada protonnya di situ ya. Jadi istilahnya itu negatifnya lebih banyak daripada yang positif. Nah, terus ada lagi yang dia ini yang tipe P. Ya, berarti kan dia yang positif lebih banyak daripada yang negatif atau yang elektronnya. Terus kemudian ada lagi di sini tipe N. Nah, kalau dioda di sini kita kemarin hanya ada 2 lapis, tapi di sini ada 3 lapis. Nah, ini. Jadi karena memang dia transistor. Transistor ini untuk 3 lapis gitu ya. Dibuat jadi 3 lapis. Nah, kalau kita lihat ya, antara lapis kolektor dan emitor itu lebih 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 tebal gitu kan, lebih lebih besar daripada yang ada di base. Nah, kalau dari ketiganya begitu ya, untuk secara fisik area kolektor yang paling luas di antara ketiga tersebut. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, memang di situ ada maksudnya. Ada maksudnya di situ. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kemarin kita bicarakan tentang dioda antara satu lapisan dengan yang lapisan lain ada namanya junction. Dan kita tahu bahwa antara yang berada di dekat daerah junction di sini gitu ya. Ini kita kenal dengan depletion layer di situ. Artinya di daerah sekitar ini, dekat sekitar junction di sini ini proton dan elektronnya itu dia seimbang. Artinya yang di elektron ini terikat dengan yang negatif dikatakan dengan positif, begitulah. Sehingga di sini ada terbentuk depletion layer. Tetapi kan persoalannya adalah kalau yang di sini elektronnya, yang di sini protonnya, yang ada di luar daerah ini kan dia untuk loncat ini kan harus punya kekuatan atau power. Ya, kalau misalnya yang kemarin kita bicarakan untuk dari jenis germanium ya. Kalau dari jenis germanium itu sebesar 0,3 volt. Nah, sedangkan kalau yang silikon itu sebesar 0,7 volt kan begitu. Nah, ini untuk melompati daerah tersebut. Nah, begitu juga ya ini kalau yang di sini kan kita katakanlah ini bisa setimbang, katakan seperti itu ya. Nah, cuman persoalannya yang ada di sini dengan yang ada di sini itu kan dia harus punya kekuatan. Kalau dia punya tenaga ya harus lebih besar dari 0,3 kalau germanium, kalau silikon lebih besar dari 0,7 begitu. Nah, selanjutnya juga yang ada di daerah ini, daerah yang positif dan negatif di sini. Jadi dia ada di sini kalau di sini yang ini layer junction yang pertama, ya di sini ya junction yang keduanya itu. Di antara yang ada di sini, yang ada di sini. Kalau kita tahu bahwa ini P dan N junction ini seperti sebuah dioda yang dikonfigurasi maju kan begitu. Nah, terus kalau kemudian antara ini dan sana juga sama. Seperti yang sebuah dioda dikonfigurasi maju seperti itu. Nah, sehingga ya ini sama di sini ya. Sehingga dia bentuknya itu seperti itu. Ini ya ekuivalen kalau dia menggunakan sebuah dioda. Ya, seolah-olah ada dua dioda kan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, konfigurasinya seperti itu. Berarti nanti akan ada
Kalau arus maju ya kita lihat di sini, ini ke sana, itu dari base gitu ya. Nah, sekarang misalkan ya, jadi misalkan dari eh, transistor tersebut kita buat atau kita tambah dengan menggunakan tegangan dari luar. Sehingga nanti daerah yang di sini, yang daerah depletion di situ itu bisa 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 dilewati, gitu kan? Nah, ini tipe N, ini tipe P, ini tipe N-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ketika dia ada arus base, dari arus ada tegangan di sini, maka akan terjadi apa? Arus ya kan? Di sini lewatlah sebuah arus ini. Nah, arus ini kalau kita atau kita ulangi ininya, kita berikan dia sebuah tegangan pada daerah di sini. Ini yang tipe P-nya itu. Kita namakan di tengah ini adalah base atau basis gitu ya. Basis. Terus kemudian yang di daerah yang N di sini, yang ujungnya di sebelah atas, itu kita namakan kolektor. Nah, terus ujung yang di bawah kita namakan emitor. Ini emitor. Ya, ini penamaan secara internasional. Kalau kita beri tegangan dan ini kita hubungkan di sini ya, sebagai groundnya di sini dengan sebuah tegangan dari luar, maka akan di sini ada resistansinya. Resistansinya ini kita namakan karena ini basis base B, maka di sini resistansi B, RB begitu. Dan kalau ini di sini tegangan dari luar di sini kita namakan VBB. Ya, ini dari punyanya yang base di sini. Ya. Nah, di sini ada resistor. Kita berilah resistor untuk satu hambatan. Maka kalau ini kita hubungkan begitu antara base dengan emitor, ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah akan timbul yang namanya arus. Ya kan? Kita namakanlah ini arus base atau IB begitu. I dengan indeks B. Ya. Selanjutnya ya, kalau kita ukur ya, kalau antara base dan emitor di sini ini akan ada berbentuk juga tegangan. Kan ini sebuah dioda kan kemarin tadi kalau kita lihat ke atas kan sebuah dioda di sini. Dioda katakan seperti itu. Nah, ini. Ya, kita anggap di sini pendekatan kedua lah, berarti kan ada sebuah tegangan di sini. Yaitu apa? Antara B dan basis dan emitor, yaitu VBE kan begitu. Nah, mestinya nanti di sini juga akan ada, kalau kita lihat antara base dengan kolektor di sini ada ya VBC kan begitu. Ya, konsekuensinya kan seperti itu. Nah, di sini berarti ada VBC begitu kan. Ini kalau kita lihat di sini juga yang negatif dan di sini yang positif begitu. Nah, karena di sini ada positif di situ, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah arus maju kan. Di sini akan ada arus maju ketika ada arus di sini. Nah, di sini akan ada arus maju di sini. Nah, ke sana. Ya kan? Nah, begitu juga yang ada di sana itu kan ada arus maju di sini. Nah, selanjutnya ketika diberi tegangan yang pada bagian antara kolektor dan emitor, kemudian diberi juga di sini sebuah resistan atau resistor di sini, atau kita namakan RC. Di sini adalah VCC-nya. Maka akan ada, ya sama juga akan ada tegangan yang kita kenal dengan nama VCE. Nah, akibatnya apa? Kalau kita lihat di sini, ya, di sini kita lihat ada arus IB di sini.
Yang terjadi apa? Ketika ini dan ini, ya, deflection-nya itu kan semakin kecil ya. Semakin kecil di sini. Karena apa? Karena ada arus di sini. Ya. Ini positif kan? Terus kemudian juga ada arus yang ke sana, dan ini positif dan ini negatif, ini positif. Juga ini semakin kecil kan. Nah, inilah kenapa kok untuk sebuah titik base di sini atau yang bagian tengahnya ini yang P di sini itu dibuat lebih kecil. Agar apa? Agar ketika terjadi ketika terjadi di sini diberikan tegangan dari luar, dan tegangan ini kan ini positif nih. Maka yang terjadi apa? Ada arus kan di sini. Nah, dia ada arus listrik. Ya, kita namakan aja lah di sini IC gitu kan. Nah, berarti terjadi ya yang namanya positif di sini, ini mengalir ke sana. Nah, karena di sini ini kecil atau istilahnya itu antara lapisan yang ada di sini ini kecil sekali, di sini kecil sekali, di sini tipis begitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya ini tadi. Ya, yang terjadi adalah terjadinya ya, arus yang besar melewati di sini. Karena kan sebagaimana sebuah gerbang. Ketika gerbang ini terbuka, yang terjadi apa? Ya sudah, yang terjadi di sini perubahan arus yang sangat besar ini terjadi. Nah, tentunya perubahan di sini, adanya aliran arus yang besar ini bergantung dari apa? Ya bergantung dari adanya ini. Kalau di sini tidak ada, ya dia seperti halnya sebuah gerbang atau sebuah gate gitu ya. Yang dia ini bisa membuka, menutup. Nah, ini bergantung dari kuncinya dari ini. Tuh. Jadi ini konsep dari transistor itu seperti itu. Nah, kenapa dia bisa ada arus besar di sini yang lewat? Ya, bisa lewat sini karena apa? Karena ini posisinya kan, defleksinya kan semakin kecil. Karena apa? Karena ada arus yang ada lewat di sini. Dengan adanya arus seperti ini, maka yang terjadi ya ibarat sebuah gerbang yang terbuka, maka dia akan ada arus yang melewati dari kolektor menuju ke emitor. Nah, karena di sini ada arus, berarti di sini ada perbedaan tegangan. Perbedaan tegangan ini menyebabkan adanya arus kan gitu. Sebaliknya kalau di sini ini tidak ada arus atau IB itu ya, IB-nya sama dengan 0 katakan. Tidak ada arus yang melewati ini. Yang terjadi apa? Ya dia seperti halnya gerbang tertutup. Sehingga apa? Arus yang ada di sini ini tidak akan dihambat lah sampai ke sini. Ya ibaratnya seperti sebuah gate yang terbuka. Kalau gate terbuka tertutup, maksudnya gini. Gate yang jika ada arus di sini, ya, maka deflectionnya kan kecil, ya, sehingga arus yang ada dari IC menuju ke emitor lebih gampang. Nah, kalau tidak ada arus yang lewat di sini, berarti ini kan besar deflectionnya, sehingga arus yang ada di sini ini terhambat untuk sampai ke emitor. Arus yang dari kolektor terhambat sampai ke emitor. Ya kalau mau dibuat gate-nya itu gate tertutup, yaitu tidak ada di sini IB sama dengan 0. Kalau IB sama dengan 0, tidak ada arus, berarti seperti sebuah gate yang close. Itulah. Lebih gampangnya seperti itu.
Nah, kalau IB tidak sama dengan 0 seperti gate yang dibuka atau open. Itu maksudnya itu seperti itu, ya. Nah, ini kurang lebihnya samalah keterangan-keterangan antara yang ini dengan yang ini tadi. Yang penting di sini adalah pemahamannya. Kenapa kok di sini ada dua lingkaran, ada dua bagian, yang bagian base dan yang bagian kolektor. Maksudnya apa? Dengan membuka sedikit saja gerbang atau gate-nya ini dengan memberikan arus yang kecil, maka akan lewatlah arus yang besar. Ini konsep atau cara kerja dari static transistor. Tapi kalau di sini ini ditutup atau IB-nya sama dengan 0, maka arus yang besar di sini akan terhambat. Nah, sekarang kita lihat untuk arus pada transistor di situ. Jadi kita tadi sudah membuat konsep bahwa ini simbol dari transistor ini seperti ini. Ini transistor ini simbolnya seperti ini. Ya. Itu seperti ini. Jadi seperti ada 3 buah kaki begitu, dengan ini adalah base-nya, sini ada kolektor, dan ini adalah emitor. Nah, ini seperti gambarnya sebuah dioda tapi tidak ada tanda garisnya begitu ya, cuman ada tanda seperti sebuah panah begitu. Nah, adapun arusnya kita kenal dengan IB di sini arus yang terjadi pada base, IC itu yang terjadi pada kolektor, dan IE yang terjadi pada emitor. Jadi nanti arus ini lewatnya dari kolektor menuju ke emitor. Nah, dengan menggunakan persamaan, dengan menggunakan pendekatan matematika, kita bisa hitung bahwa IE itu adalah sama dengan IC plus IB. IC plus IB. Nah, kita tahu kan juga di sini ada IB-nya gitu ya. IE itu sama dengan IC plus IB. Kemudian IC dan IE itu kurang lebih mendekati, ya. Kurang lebihnya sama. Jadi arus yang ada di IC itu sama dengan ada yang ada di IE. Makanya tidak pakai sama dengan yang biasa seperti ini. Kalau ini kan mutlak, kalau ini kan dia mendekati, ya. Nah, untuk IB sendiri itu lebih kecil daripada IC. Jadi IB-nya kecil. Tapi di sini kita bisa filosofinya bisa kita katakan bahwa dengan IB yang kecil saja di sini ya bisa menghasilkan IC yang besar. Nih. Sehingga ya kalau dari IB yang kecil itu bisa menghasilkan IC yang besar, berarti ada sesuatu yang atau suatu pengalinya lah gitu ya, yang membuat dia ini IC-nya jadi besar dari IB yang kecil. Nah, apa? Kita lihat di sini ada yang namanya alfa. Alfa DC disimbolkan dengan alfa DC di sini ya. Didefinisikan sebagai ya arus kolektor ya dibagi dengan ya arus emitor. Jadi ada satu besaran di sini ya. Ini merupakan IC dibagi dengan IE. Padahal kita tahu ya ini kurang lebihnya kan. Nah, biasanya kalau dia IE-nya IC itu mendekati dengan IE ya maka alfanya berapa? Alfanya ya sama dengan 1 kan, alfa DC. Ini. Kalau dia hampir mendekati. Nah, yang biasa sering dipakai itu adalah betanya. Jadi beta dari
transistor yang disimbolkan dengan ya beta, terus ada di sini DC-nya. Beta dari transistor ini didefinisikan sebagai perbandingan antara ya, arus kolektor dengan arus base. Padahal kita tahu bahwa arus base itu kan sangat kecil sekali kan. Nah, cuman nanti hasil dari perbandingan di sini menghasilkan IC yang besar daripada IB. Nah, karena apa? Karena ada faktor beta ini tadi. Nah, dikatakan sebagai penguat arus dari beta ini. Setiap transistor punya yang namanya penguat arus di situ. Nah, ini kita lihat di situ ya. Jadi yang kita pakai di sini saja nih biar tidak bingung. Ya bisa kita bicarakan di sini kalau kita mau berdasarkan arus itu kan ada nanti kalau kita mau mengikut berdasarkan elektron ya harusnya dia akan seperti ini konfigurasinya. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya hole ya nanti seperti ini. Ya, kita ambil yang ini saja ya. Ini, biar tidak bingung. Nah, kemudian kita lihat konfigurasi dari sebuah transistor tersebut. Jadi transistor ini kan kita tahu tadi ini harus kita berikan tegangan dari luar. Nah, kalau kita konfigurasikan jadi seperti ini. Ya. Jadi di sini sumbernya dari base maka kita namakan VBB. Dengan kita berikan sebuah resistor maka kita namakan RB. Resistor pada base. Yang ini adalah sebuah indeks. Ya. Terus antara base di sini base. Di sini kalau kolektor, di sini emitor. Base dan emitor ini ada namanya tegangan VBE. Tapi di sini juga ada nanti gitu ya. VBC gitu kan. Ya seperti kita tadi kan transistor tadi ada dioda 2 tadi ya. Nah, ada juga di sini antara kolektor dan emitor, di sini kita namakan VCE. Yang ini ada ya, resistor pada kolektornya dan ada tegangan pada kolektornya. Itu yang kita kenal dengan VCC. Ini bentuk lainnya ini adalah kalau kita pakai seperti ini dengan menggunakan ground sama. Ya, konfigurasinya sama. Ada yang membuat di sini 1 titik, di sini ada groundnya 1 di sini, ada juga yang membuat konfigurasinya seperti ini. Ini sama saja hakikatnya. Nah, di sini VBB adalah tegangan basis, VCC adalah tegangan kolektor, di mana VCE di sini adalah kolektor min emitor. Tegangan pada kolektor dikurangi dengan tegangan pada emitor. VCB ya kolektor dikurangi dengan yang base dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau konfigurasinya seperti ini ya, kalau kita lihat, kan kita tahu bahwa VCE itu adalah V kolektor min emitor, VCB V kolektor dikurangi V base gitu kan, dan VBE V base dikurangi V emitor gitu. Nah, kalau dia konfigurasinya seperti ini konfigurasinya dari transistor ini, dari rangkaiannya itu seperti ini gitu ya. Maka kita bisa buat bahwa VCE ya, VCE yang ada di sini ini sama dengan VC karena apa? Di emitornya ini kan 0 di sini. Groundnya itu kan tidak ada, istilahnya dia tidak ada perbedaan tegangan. Jadi di sini sama dengan 0 gitu kan. Sehingga kita bisa katakan bahwa VCE di sini itu sama dengan VC saja. Kecuali kalau di sini apa? Kita kasih sesuatu di sini. Nah, VCB gitu ya. VCB sini ya. VCB gitu ya. VC min VB. Nah, kalau ini ya nggak bisa kita katakan 0 gitu kan. Karena apa? Nanti di sini ya bisa jadi ada tegangan. Biasanya kurang lebih kalau tidak 0,7 kalau misalnya ini dibuat dari silikon
atau 0,3 kalau itu dibuat dari germanium gitu kan. Nah, terus kemudian VBE ya sama dengan yang ada di sini VCE. Karena apa? Karena di sini 0 gitu kan. Kalau di sini kan nggak bisa 0 ini. Kalau yang ini kan itu kan nggak, di sana kan nggak 0, nggak bisa 0. Oh, di sini ada perbedaan, di sini ada perbedaan tekanan. Sini ada, gitu kan. Nggak bisa. Nah, kalau VBE ini bisa sama dengan 0. Sehingga kita bisa namakan VBE itu karena VE-nya ini sama dengan 0, ya ini sama dengan VB gitu. Baiklah, saya rasa biar tidak terlalu panjang, kita bisa lanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih.